Jin BTS memperkuat statusnya sebagai sold out king, tapi kali ini dengan Strawberry. Ketika berbicara tentang BTS, setidaknya hari tidak akan berlalu di mana seorang anggota tidak memperkuat status mereka sebagai sold out king di K-pop. Apakah itu minuman, pakaian, atau sesuatu yang kecil? Jika para anggota memilikinya, ARMY menginginkannya. Baru-baru ini Jin BTS memberi perhatian penggemar karena membuat produk yang tidak biasa terjual habis. Selama seminggu terakhir, Jin sangat aktif di Instagram, berbagi hal-hal yang dia lakukan selama liburan panjangnya. Secara khusus, ia menarik perhatian penggemar setelah ia mengunjungi kebun stroberi milik pamannya dan mengambil beberapa foto manis dengan buah tersebut. ARMY bukan satu-satunya yang menarik perhatian Jin dan stroberinya. Chaehoon tampak kesal berkomentar, "Strawberry tanpa melihatku." Untungnya, Jin tampaknya menyadari betapa Chaehoon pasti merindukan para anggota dan menjawab dengan cara yang diyakini ARMY sebagai genit, menambahkan, "Chaehoon, ayo ambil stroberi." Pada akhirnya, semuanya berjalan lebih baik saat kedua anggota bersatu kembali ketika Jin membawakan stroberi spesial dan Chaehoon membagikan kotak itu di Instagram. Sepertinya, stroberi menjadi hadiah untuk Jin untuk diberikan saat dia memberikan beberapa kepada saudara iparnya yang sedang hamil. Saudara laki-laki Jin mengungkapkan bahwa istrinya yang sedang hamil, Arem, sangat menginginkan stroberi. Jadi, sebagai saudara ipar yang bijaksana, Jin memenuhinya, sehingga menyembuhkan keinginan kakak iparnya. Karena wanita hamil ingin memakannya, orang yang sangat berharga secara pribadi mengantar stroberi itu sendiri sangat lezat. Tulis Kim Sok Jong. Ya, sepertinya semua promosi ini membuat permintaan stroberi di Korea meroket, terutama yang dipetik Jin yang dikenal sebagai stroberi durian. Menurut netizen, perbedaan adalah bahwa ini adalah tara yang lebih manis yang khusus ditanam di daerah di mana perkebunan stroberi milik paman Sok Jin berada. Menurut salah satu toko di daerah yang menjual stroberi jenis ini, semuanya terjual habis setelah banyak pesanan yang menginginkan jenis buah khusus ini. Setelah pengumuman itu, berita itu menyebar dan bahkan menjadi berita utama outlet berita Korea. Tentu saja ketika berita itu dibagikan, penggemar tidak dapat melupakan fakta bahwa Jin telah membuat dunia terobsesi dengan jenis stroberi yang satu ini sampai-sampai terjual habis di wilayah tersebut. Banyak orang lain di seluruh dunia berbagi bahwa mereka juga pergi membeli stroberi di negara mereka karena Worldwide Handsome. Tidak diragukan lagi bahwa BTS memiliki pengaruh luar biasa yang dapat mengubah kehidupan bisnis kecil di seluruh dunia. Semoga stroberi segera kembali dan penggemar menjadi lebih sehat karena Jin. Yang kedua, hype dikritik karena dugaan perampasan budaya dalam promosi untuk koleksi artis buatan Jungkook BTS. Makna BTS Jungkook adalah anggota terakhir yang merilis Artist-Made Collection. Pastinya juga tidak mengecewakan. ARMY menyukai kedua merchandise yang dirancang sendiri, ARMY Zip Up Hoodie dan Microcosmos Mood Lamp. Tapi, video dan foto yang digunakan untuk mengiklankan Microcosmos Mood Lamp telah mendapat reaksi beragam di kalangan ARMY. Mereka kagum dengan desain produk itu sendiri. Ini adalah materi promosi yang telah menimbulkan kekhawatiran tentang dugaan perampasan budaya. Tampaknya ada tenda dalam ruangan untuk memberikan suasana berkemah di bawah bintang-bintang. Baik dalam suasana merchandise film dan rilis foto resmi, ARMY Pribumi menunjukkan bahwa ini bukan tenda biasa. Yang ini khususnya dalam gaya TV, yang menurut Wikipedia dibedakan dari tenda kerucut lainnya oleh penutup asap di bagian atas struktur. Jadi jelas berdasarkan struktur yang digunakan dalam iklan Hype Merch, memang seperti itu. Rangkanya terdiri dari 13 tiang dengan panjang 15 hingga 18 kaki yang setelah diikat menjadi satu pada ujungnya yang kecil. Diangkat dengan tegak dan memutar sehingga melintasi tiang-tiang di atas pengikat. Mereka kemudian ditarik terpisah ke ujung yang besar dan disesuaikan ke atas tanah di tepi lingkaran, biasanya berdiameter 10 kaki. Sejumlah kulit kerbau yang tidak disama dijahit menjadi satu dalam bentuk yang dapat disesuaikan dengan bingkai, digambar di sekelilingnya dan diikat menjadi satu seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tepi bawah diamankan ke tanah dengan pin tenda. Pada bagian atas, terdapat kulit tambahan yang diatur sebagai kerah sehingga dapat dibuka pada sisi yang menghadap angin untuk memudahkan keluarnya asap. Bukaan rendah dibiarkan untuk pintu yang ditutupi dengan kulit ekstra yang digunakan sebagai drop. Secara historis, TV telah digunakan oleh beberapa masyarakat adat di dataran besar dan padang rumput Kanada di Amerika Utara, terutama 7 subsuku Sioux di antara orang-orang Loa, Otoe,
dan Pawnee. Dan di antara Blackfeet, Assiniboines, Arapaho, dan Plains Cree. Mereka juga tradisional di sisi lain pegunungan Rocky oleh suku-suku seperti Yakama dan Cayuse. Mereka masih digunakan di banyak komunitas ini, meskipun sekarang terutama untuk tujuan seremonial daripada kehidupan sehari-hari. Sementara budaya dan peradaban penduduk asli Amerika dan pemerintah band First Nation dari wilayah lain telah menggunakan tipe tempat tinggal lain, tapi seringkali secara stereotip dan salah diasosialisasikan dengan semua penduduk asli Amerika di Amerika Serikat dan orang aborigin Kanada, tulis Lewis H. Morgan dan National Museum Indian Amerika melalui Wikipedia. Army pribumi dari MHA Nation atau Standing Rock mengutip tweet posting asli Hypemax. Dia memanggil perusahaan atas apropriasi budaya. Army pribumi lainnya mengakui bahwa bagi banyak orang itu diabaikan, menunjukkan betapa sedikit orang memperhatikan mengapa penggunaan TV tidak pantas dan salah. Mereka menyarankan inilah kenapa perusahaan hiburan percaya tidak apa-apa untuk melanjutkan penggunaan apropriasi budaya dalam konsep. Beberapa army non-pribumi membela pilihan Hype untuk menggunakan TV. Salah satu pengguna yang telah menghapus komentar mereka mengatakan, "Ini biasa terjadi di Korea, ini hanya tenda, tidak terlalu dalam." Bang Joon-ho menggambarkan ketidaktahuan kelas atas dengan obsesi Indian Amerika putranya. Mereka bahkan menggunakan rumah anjing bergaya TV sebagai contoh. Mereka berpendapat bahwa penggunaan komersial TV sangat umum saat ini sehingga tidak apa-apa untuk menggunakannya di luar konteks kebudayaan. Army terkejut dengan logika ini dan bahwa seseorang akan menanggapi kekhawatiran dan keluhan yang sah dari orang pribumi seperti ini. Mereka menekankan bahwa itu bukan hanya tenda, sebenarnya itu sakral dalam budaya pribumi. Semuanya memiliki arti dan harus dihormati. Lantai TV melambangkan bumi tempat kita hidup, dinding melambaikan langit dan kutub melambangkan jalan setapak yang membentang dari bumi ke dunia roh. TV memiliki makna khusus di antara banyak negara dan budaya aborigin yang berbeda di seluruh Amerika Utara, kata Baik Hype. Tentu saja, ketika seseorang mencoba untuk menjelaskan makna budaya sesuatu dan bagaimana penyalahgunaannya berdampak negatif pada mereka, suara mereka seharusnya tidak hanya didengar tetapi juga diperkuat. Belum ada tanggapan dari Hype. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.